Jawaban singkat dari pertanyaan, apakah Tuhan menjawab doa kita? Jawabannya adalah ya. Karena Allah telah berjanji bahwa kita mendoakan hal yang sesuai dengan kehendak-Nya, doa kita akan Ia kabulkan. Akan tetapi, ada satu hal yang terkadang kita lakukan, yaitu kita tidak suka dengan jawabannya. Dalam berdoa, kita belajar bahwa doa bukanlah metode untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah, namun dalam doa, kita haruslah berfokus pada hal-hal yang memuliakan Allah dan mencerminkan kehendak Allah. Di momen menjelang akhir tahun 2022 ini, mungkin banyak sekali pokok doa kita kepada Allah. Namun, kiranya kita bisa berhikmat dan kita harus percaya bahwa jawabannya atas doa kita merupakan solusi yang terbaik. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam program Terang Kasih. Nah sahabat yang baik, kita sudah lihat video pembuka ini bagaimana seringkali kita berpikir apakah Tuhan menjawab doa kita ya? Apakah doa kita didengar oleh Tuhan ya? Nah tentunya hari ini kita mau dengar firman Tuhan ini bahwa Tuhan benar menjawab doa kita ya. Dan tema kita hari ini adalah Tuhan menjawab doa kita. Nah, sahabat yang baik, mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa supaya firman ini menjadi jawaban bagi kita. Bapa di surga, yang membuka hati kami untuk kami percaya firman Tuhan ini bahwa Tuhan menjawab doa kami. Oleh karena itu kami berdoa, lepaskan, bebaskan kami dari semua hal yang membuat kami tidak percaya dan singkapkan kebenaran ini supaya firman ini menjadi jawaban dan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan ya. Dan saya berharga di mata Tuhan. Amin. Saya sangat dikasihi Tuhan ya. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dalam Yesaya 58 ayat yang ke-8 dan sampai 9a. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Ya, mari kita baca di dalam versi TPT ya, dikatakan demikian. Maka perkenananku akan menerangimu Amin. seperti mandi sinar matahari. Sampai kamu seperti fajar yang merekah dari malam yang gelap. Dan kemudian tiba-tiba kesembuhanmu akan terjadi. Kamu akan melihat kebenaranmu berbaris di depanmu. Dan kemuliaan Yahweh akan melindungimu dari semua bahaya. Maka Yahweh akan menjawabmu ketika kamu berdoa. Ketika kamu berseru minta tolong, Dia akan berkata, aku di sini. Amin. Janji Tuhan untuk kita di akhir tahun ini adalah Tuhan menjawab doa kita. Amin ya. Jadi ketika kita memanggil Tuhan di akhir tahun ini ya, maka Tuhan menjawab. Bahkan ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan di akhir tahun ini, Tuhan berkata, ini aku di sini. Bahkan
Tuhan berjanji akan membuat terang kita merkah seperti fajar. Amin ya. Tuhan akan memulihkan luka-luka kita dengan segera. Tuhan akan membuat kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang kita. Amin. Oleh karena itu, supaya janji Tuhan ini terjadi dan digenapi dalam kehidupan kita, maka di akhir tahun ini karakter kita, kebiasaan kita harus berubah. Yaitu tidak lagi menindas orang lain ya. Terus apalagi tidak lagi menghakimi orang lain, Iya. menunjuk-nunjuk dikatakan. Tidak lagi memfitnah orang lain juga ya. Dalam Yesaya 58 ayat 9b dikatakan bahwa apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Lalu supaya janji Tuhan ini terjadi dan digenapi, maka di akhir tahun ini kita harus berubah. Yaitu tidak lagi mementingkan diri sendiri, Amin. Ya. tetapi memikirkan kepentingan orang lain juga. Dalam Yesaya 58 ayat 10 dikatakan bahwa apabila engkau menyerahkan kepada Ya. orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin. Oleh karena itu, ketika kita bertobat, kita berubah dan tidak lagi mementingkan diri sendiri, yaitu kita mulai mengasihi, mulai memperhatikan dan memperdulikan orang lain, maka Tuhan akan menuntun kita. Dan Tuhan akan menuntun kita senantiasa. Tuhan akan memuaskan hati kita dan Tuhan akan memperbarui kekuatan kita. Amin. Kemudian Tuhan akan membuat hidup kita seperti Taman Eden. Wah, luar Dalam biasa ya. Yesaya 58 ayat 11 mengatakan Amin. bahwa Tuhan akan menuntun engkau senantiasa Ya. dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Kami mau bersaksi ya. Bagaimana firman Tuhan ini sangat memberkati kami ya. Karena melalui firman Tuhan ini kami seperti diingatkan bahwa ketika kami berdoa untuk semua masalah kami ya. Dan ternyata Tuhan sangat concern dengan perubahan hidup kami ya. Kita seringkali kalau berdoa ya Tuhan tolong ya. Padahal Tuhan lagi mau mengingatkan kita melalui kejadian ini. Apa nih yang perlu Kita belajar, dibereskan ya ya. dalam kehidupan kita. Yaitu bagaimana respon kita, karakter kita, kedewasaan kita juga, gaya hidup kita dan semua kehidupan kami ini seperti Tuhan peduli untuk kita berubah ya. Amin ya. Nah, sedangkan ketika kami menghadapi masalah, kami Iya. seringkali tanpa disadari ya Iya, dulu ya, iya. itu lebih fokus kepada masalahnya. Pengen Ya. cepat selesai Yang gitu. cepat kapan dijawab Iya, gitu ya. heeh. Ya, lebih fokus ke situ kepada kapan gitu Iya. dan bagaimana Tuhan menjawab masalah Iya, kami ini heeh, gitu. Iya. Sebab seharusnya nih kami belajar Amin. bahwa melalui masalah yang ada dalam hidup kami, Tuhan sebenarnya sedang mengingatkan dan mengajarkan kami untuk kami berubah. Amin ya. Jadi kita harus menyadari prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Karena seringkali kalau kita berdoa, kita berharap orang lain yang berubah Iya. gitu ya. Padahal Tuhan lagi mau kita nih yang berubah ya. Maka ketika kami menghadapi masalah, kami tidak lagi fokus pada masalahnya dahulu. Tapi kami membuka hati kami dan kami juga siap untuk berubah. Bahkan kami belajar melalui masalah-masalah yang kami hadapi ini, Tuhan sedang mengingatkan kepada kami, mana nih bagian-bagian dari kami yang harus berubah tentunya. Ternyata setelah respon kami tidak fokus kepada masalahnya dulu, Iya, tetapi fokus kepada perubahan hidup kami, iya, maka ketika kami berdoa kepada Tuhan, iya. Tuhan menjawab. Dan Amin. ketika Ya. kami berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan akan berkata kepada kita, ini aku. Amin ya. Sebab kami percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Yuk katakan 1, 2, 3. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi ketika kami berubah, maka kami sedang memposisikan diri kami untuk ada di dalam posisi kebenaran itu. Amin. Ya,
Sehingga ketika kami berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab kami. Tuhan menolong kami. Tuhan juga menyembuhkan kami dan memulihkan kami. Ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini di dalam Yesaya 58 ayat 12 ya. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Amin. Nah, sahabat yang baik, melalui firman Tuhan ini kita sedang diingatkan oleh Tuhan bahwa ketika kita bertobat, kita berubah, kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, maka Tuhan akan menjawab doa kita, ya. Yaitu Tuhan akan memberi kita kuasa dan kemampuan untuk kita dapat apa? Membangun kembali segala sesuatu yang sudah runtuh ini ya. Karena kita lagi menghadapi kan 3 tahun ini masa yang sulit ya. Banyak orang-orang yang mengalami kehilangan dan situasinya seperti sulit. Nah, Tuhan katakan akan dipulihkan, akan dibangun kembali. Jadi Tuhan akan memperbaiki kembali dasar-dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Artinya apa? Tuhan akan memperbaiki fondasi hidup kita kembali. Ya. Tuhan juga sedang membuat kita supaya hidup kita ke depan berdampak, menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi di seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Tuhan menjawab doa kita. Nah sahabat yang baik, saat ini kita akan menyaksikan video kesaksian ya yang saudara kirimkan melalui Instagram. Mari kita saksikan. Shalom Bapak Agus dan Ibu Mala. Perkenalkan nama saya Fitra Dwi Darmana. Saya ingin bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus menjawab doa saya, dan kesaksian saya adalah ketika saya sekitar tahun 2007, setelah menikah beberapa bulan sesudahnya, saya mengalami sakit yang luar biasa. Bagi saya adalah titik balik saya di mana Tuhan mengizinkan saya sakit sampai saya dinyatakan hampir meninggal. Dan yang menyaksikan itu adalah istri saya dan bapak mertua saya. Jadi ketika saya sudah pulang dari rumah sakit, sekitar 17 hari di rumah sakit, dan sampai di rumah ternyata tidak pulih dan masih sakit sama sekali dan mengeluarkan banyak darah dari perut saya muntah darah begitu banyak. Dan di hari-hari yang sangat bagi saya itu adalah hari terakhir saya untuk ada di bumi ini, saya itu mengalami banyak keluar darah dan tubuh saya tinggal hanya kulit dan tulang saja. Dan saat itu saya hanya bisa mengeluarkan suara seperti itu dan tidak bisa diajak ngomong. Dan mertua saya lihat saya bahwa tubuh saya dari kaki sampai leher itu sudah biru. Dan bapak mertua saya cuma bilang, "Fit, kalau kamu mau pergi silahkan, kita sudah ikhlas." Istri saya pun hanya menangis di samping saya. Tetapi yang aneh saat itu Bapak dan Ibu, bahwa saya mengadakan perjanjian dengan Tuhan seperti itu, katakanlah bahwa Tuhan Yesus, saya bilang kepada Tuhan, "Tuhan Yesus, kalau memang Tuhan mengizinkan saya kembali sembuh, saya akan memberikan seluruh hidup saya, pengabdian saya hanya untuk Tuhan dan melayani Tuhan." Dan ternyata luar biasa, doa itu terjawab. Saya bisa sembuh, padahal sudah dinyatakan sama dokter mungkin aneh lah, mungkin tidak bisa sembuh. Saya juga nggak tahu kenapa, tetapi Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi, dan akhirnya saya sehat kembali.
mulai bisa berjalan dan beraktivitas kembali, dan mulai dari saat itulah saya memberikan hidup saya untuk Tuhan. Saya kembali melayani, dan saat ini puji Tuhan saya sudah dinyatakan sebagai pendeta muda dan memberikan hidup saya bagi Tuhan. Dan saya menyatakan kesaksian ini bahwa Tuhan Yesus sangat baik, dan Tuhan sudah menjawab doa saya dan memberikan saya kehidupan, yaitu kesempatan kedua untuk hidup kembali dan memberikan hidup saya bagi Tuhan. Terima kasih, inilah kesaksian saya bahwa Tuhan Yesus menjawab doa saya. Tuhan memberkati. Wah, terima kasih Pak Fitra buat Ya, bagus sekali kesaksiannya. ya Ya, luar kesaksiannya biasa ya. Iya. Seperti diberi kesempatan kedua. Iya, Ya, dan gitu Tuhan, ya. yang penting Tuhan menjawab doanya, Iya, luar iya, biasa ya. betul ya. Dan Mm-mm. sebetulnya mereka juga keluarganya katanya udah pasrah ya, seperti Iya. itu ya. Nah, sahabat yang baik, mungkin hari ini ada dalam situasi seperti Pak Fitra ini ya. Mm-mm. Sepertinya aduh udah gak ada harapan untuk sembuh. Hari ini kesaksian ini membuktikan Tuhan menjawab doa kita ya. Amin. Sekarang pertanyaannya, jangan lagi kita ragu apakah benar Tuhan menjawab doa kita. Mari kita berdoa ya buat saudara yang hari ini mungkin dalam posisi seperti Pak Vita tadi dulu pernah mengalami sakit yang mudah gak ada jalan keluar. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Dari kamu mungkin sayang? Iya, seperti apa yang tadi disaksikan Pak Mm-mm. Fitra, kita bisa membuktikan sekarang bahwa sesungguhnya hidup kita ini kalau kita terus berfokus kepada Tuhan Iya. dan terus kita melihat bahwa kita memiliki Allah yang luar Iya, biasa dan Allah yang selalu ingin menjawab setiap doa kita ya. Iya. Bagus sekali kesaksiannya hari ini Pak Iya. Fitra, terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan Iya, ya. iya. Ini kita Mari kita- doakan yuk iya. yang mungkin hari ini ada pergumulan seperti Pak Fitra, apalagi Iya. di akhir tahun ini ya. Gimana keadaan hidupnya, sakit atau apapun. Nah, sahabat yang baik, kalau kau lagi berbaring di rumah sakit, kau lagi berbaring di rumah, keadaannya seperti dikatakan kritis seperti itu, percaya Tuhan ada di sampingmu. Tuhan memberikan jawaban ini bahwa Tuhan akan menyembuhkannya. Yuk kita Amin. doakan, kita berdoa, sahabat baik yang sakit, taruh tanganmu di bagian yang sakit, dan kita akan berdoa biarkan tangan Tuhan menjamahmu, bahwa hari ini juga kami berkata oleh bilur-bilur Yesus segala kelemahan, sakit penyakit apapun kami katakan sembuh di dalam nama Yesus. Bahkan kami berkata hari ini yang kritis kami berdoa roh maut kami tolak dalam nama Yesus, dan kami berkata jadilah sembuh, jadilah pulih dan kuat kembali dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Ada DM yang masuk ini sayang ya, kita akan baca ya. Dari Kevin. Dari @kevin.ui. Shalom Pak Gus dan Bu Mala, sampai kapan saya harus menunggu jawaban doa dari Tuhan? Sudah bertahun-tahun saya berdoa agar mendapat kerja yang mapan dan mendapat jodoh yang seiman. Namun sampai saat ini di akhir tahun 2022 belum Tuhan kabulkan doa-doa saya ini ya. Ya kita ngerti ya buat Kevin Iya. ini ya. Kevin. Ada dua pergumulan nih, apa nih? Kerja yang belum mapan. Ya berarti kan ada kerjaan dong ya. Cuman sepertinya belum mapan gitu. Iya. Apalagi tadi, Terus kedua jodoh. wah ini dia nih Iya. jodoh katanya gitu ya. Ya kita doain aja ya gitu ya. Iya. Mungkin dari kamu sebelum kita doa. Mungkin Kevin bisa Mm-mm. kita sudah dengar ya firman-firman yang lalu ya, bahwa Tuhan itu sesungguhnya adalah Allah yang begitu rindu untuk menjawab doa kita ya. Iya, iya. Dan tentunya ada di firman Tuhan mengatakan Tuhan membuat indah pada waktunya. Nah itu dia. Ya. Iya. Jadi Tuhan mempunyai waktu yang tersendiri, tetapi kita pun juga harus yakin bahwa sebetulnya Tuhan ingin juga bersegera menjawab Iya, doa iya. kita. Nggak menunda-nunda gitu ya. Iya, bolehkah Kevin hari ini kita mau tersenyum kepada Tuhan Iya, ya? iya. Katakan Tuhan terima kasih. Engkau Allah Bapa yang baik yang memberikan jawaban atas doaku, pekerjaanku, bahkan jodohku gitu ya. Dan Iya. yakin bahwa Dia selalu memberi yang terbaik untuk kita. Ya, Iya. kita doakan Nah, ya. Mungkin juga ada dari sahabat baik yang lagi menyaksikan, wah nih kayak persoalan aku nih Iya. gitu, soal kerjaan, apalagi jodoh ya, udah akhir tahun gini, aduh udah kepalanya umurnya udah tambah-tambah terus gitu ya. Yuk kita jangan doa dengan ketakutan juga Iya, ya. jangan ada ketakutan. Iya.
Ini kan dikatakan Kevin udah berdoa, kok belum dijawab? Boleh nggak hari ini kita rubah pikiran kita? Kalau Kevin sudah berdoa berarti dalam proses untuk dijawab itu ya, Amin. the way itu ya. Jadi doa kita bersyukur ya, gitu ya. Yuk kita berdoa ya. Bapak kami bersyukur kau sudah mendengar doa Kevin Amin. untuk pekerjaannya, untuk jodohnya juga. Kami juga bawa untuk para sahabat yang baik dengan pergumulan yang sama. Mari kita katakan kami mau bersyukur Tuhan, Mau kau sudah bersyukur. mendengar doa kami. Dan kami percaya seperti tadi dikatakan semua indah pada waktunya. Oleh karena itu beri kami kesabaran, beri kami anugerah, kasih karunia untuk menantikan waktu dan saatnya Tuhan. Karena kami percaya waktu dan saatnya Tuhan adalah yang terbaik. Hari ini kami berdoa Tuhan di akhir tahun ini mujizat terjadi. Apa yang mereka butuhkan Tuhan buka jalan dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Kalau begitu, sahabat yang baik, hal apa yang perlu kita ingat agar kita percaya dan mengerti bahwa Tuhan menjawab doa kita. Ya, amin. Yang pertama, supaya Tuhan itu menjawab doa Iya. kita di akhir tahun ini, maka sebetulnya kita harus berubah, Iya. karakter kita dan kebiasaan kita harus berubah. Iya. Ya, yaitu tidak lagi menindas orang lain, tidak Nah. lagi menghakimi orang lain, Iya. tidak lagi memfitnah orang lain. Maka Tuhan, tadi dikatakan firman Tuhan berkata, aku akan menjawab doamu dan Amin. aku akan menolong engkau. Demikian firman Tuhan ya. Amin. Ya, supaya Tuhan juga menjawab doa kita di akhir tahun ini, maka kita harus berubah nih, yaitu apa? Tidak lagi mementingkan diri sendiri. Jadi jangan egois gitu ya. Tapi mulai nih mementingkan kepentingan orang lain. Jadi kalau ada masalah, apa nih sebetulnya hal yang dibutuhkan orang lain itu juga ya. Dan juga menyerahkan kepada orang lapar apa yang kita inginkan sendiri. Jadi artinya kita peduli kepada orang ya. Dan memuaskan hati orang yang tertindas. Artinya kita membahagiakan orang lain juga. Membangun orang Membangun lain. orang lain. Maka terang kita akan terbit dalam gelap. Dan kegelapan kita akan seperti rembang tengah hari. Amin. Nah, yang ketiga, supaya doa kita terjawab di akhir tahun ini, Ya. maka kita juga perlu bertobat, berubah dan tidak lagi mementingkan diri sendiri, yaitu dengan kita mulai mengasihi, memperhatikan, Ya. memperdulikan orang lain. Dan Tuhan akan menuntun kita senantiasa. Tuhan memuaskan hati kita dan Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Amin ya. Nah sahabat yang baik, apakah selama ini engkau merasa Tuhan tidak menjawab doamu? Tuhan seperti tidak menolongmu. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Inilah waktunya kita mau berserah kepada Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari hari ini buka hatimu. Persilahkan Roh Kudus untuk menyingkapkan dan mengingatkan kepada kita bagian-bagian mana dari kehidupan kita yang perlu berubah sehingga tidak ada lagi yang menghalangi doa kita. Dan pada saat ini datanglah kepada Tuhan Allah kita, Bapa kita yang baik, dan percayalah bahwa Bapa selalu ingin menjawab doa anak-anaknya. Oleh sebab itu hari ini mari kita datang bersyukur kepada Dia, karena Dialah yang menjadikan segala-galanya baik. Aku bersyukur Kau ampuni aku. Aku bersyukur Kau bebaskan aku. Aku percaya hidupku yang lama telah berlalu. Aku bersyukur Kau sembuhkan aku. Aku bersyukur Kau pulihkan aku. Aku percaya Kau jadikan aku ciptaan yang baru. Aku
bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk berubah. Sehingga kami tidak lagi egois, kami tidak lagi menghakimi orang lain, kami tidak lagi menindas orang lain, dan kami menjadi pribadi yang peduli kepada orang lain. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa ketika kami berubah, Tuhan menjawab doa kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan memulihkan kami, dan Tuhan membuat terang kami bercahaya. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik. Sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.